Terima kasih untuk saudara-saudara dari Pelita Indonesia Timur ya. Untuk kita boleh belajar, saya dipercaya untuk boleh belajar selalu. Ya, bagi yang baru gabung di Facebook, Instagram, ini setiap Senin ya jam 17 WIB sejak 2020 yang lalu, kira-kira bulan Mei ya, maka ada Zoom. Ya, selama pandemik ternyata berlanjut sampai hari ini. Puji Tuhan untuk hal itu. Kita di PIT ini belajar bagaimana Tuhan mempercayakan kita untuk mengelola bumi ini. Nah, tema kita saat ini adalah spiritualitas ekologi. Saudara mendengar kata ekologi, maka kita melihat alam ini ya, yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Kejadian 1 ayat 26. Itu mandat tertinggi manusia di muka bumi ini. Saya ulangi, Kejadian 1:26. Itu mandat tertinggi yang ada di dunia ini untuk umat manusia. Izinkan saya mengatakan kalimat ini. Setan tidak suka ya dengan mandat tertinggi ini. Ya. Kenapa saya katakan setan tidak suka? Karena setan ingin merusak bumi. Nah, kalau bumi berhasil mereka rusak, maka kehidupan ini rusak. Dan celakanya saudara, aduh ini menyedihkan sekali, celakanya. Setan berhasil, catat itu. Setan berhasil merusak ekologi. Mengerikan. Padahal mandat tertinggi bagi manusia. Maaf ya, bukan menciptakan agama. Saya ulangi lagi. Mandat tertinggi buat manusia adalah menyelamat. Kita diberi otoritas untuk mengelola bumi ini. Bukan menciptakan agama. Aduh, kalau ada yang belum setuju, jangan keluar dulu, tapi dengar baik-baik. Ternyata agama apa saja itu merusak seluruh kebenaran. Kedengarannya bagus, agama itu kan bagus. Supaya manusia kenal Tuhan. Ada aturan. Saya nggak tahu istilah itu betul atau tidak. Agama. Ya, artinya supaya hidup ini ada keteraturan. Tapi justru saudara, agama itu membuat hidup tidak teratur. Karena di dalam agama terjadi perang. Bahkan satu agama saja bisa perang gak selesai-selesai. Lihat agama Kristen dan Katolik sendiri, maaf. Nah, itulah jahatnya agama. Nah, mandat tertinggi buat gereja bukan membuat ibadah minggu atau buat ibadah sehari-hari, tidak. Tetap mandat tertinggi bagi murid-murid Tuhan Yesus adalah mengolah alam ini. Itu Kejadian 1 ayat 26. Nah, ketika Tuhan memberikan mandat itu di Kejadian 1:26, manusianya belum ada. Itu baru pemikiran Tuhan. Bahwa bumi yang diciptakan Tuhan dengan segala isinya ini, itu harus dikelola dengan baik. 5 kitab Taurat Musa, wah, itu memberi peraturan yang luar biasa. Siapa yang pernah bertanya, ya, di dalam hukum Tuhan, pohon buah yang sedang berbuah itu tidak boleh dimakan sebelum buah kelima
Aneh enggak itu? Buah pertama enggak boleh dimakan. Tunggu musim buah kedua, tidak boleh dimakan juga. Buah ketiga pun tidak boleh dimakan. Kenapa? Ya. Oh, suara kecil, Fen. Papi nggak tahu ini kenapa ini. Entar. Kalau gini bagaimana, Fen? Bisa jelas suaranya? Bagus ya. Enggak, ini yang di Facebook. Ya, yang di Facebook ada yang tanya. Ya. Oke ya, saya lanjutkan. Kenapa ada peraturan? Padahal kita nanam pohon buah itu kan cepat untuk dinikmati. Saudara, ada seorang dari Kalimantan Tengah, ya Ibu Ermina Kumaladara, itu menemukan kebenaran bahwa buah pertama, kedua, ketiga itu harus jatuh ke bumi untuk jadi pupuk buat pohon itu sendiri. Maka itu Tuhan melarang kita untuk tidak boleh makan buah pertama, kedua, ketiga itu. Wah, luar biasa peraturan itu yang Tuhan berikan. Dalam Alkitab peraturan itu sangat ketat. Maaf karena waktunya pendek. Nanti Romo Ferry akan menjelaskan kepada kita. Ya, kedengarannya aneh. Spiritualitas ekologi. Masa urusan lingkungan, ya ekosistem kita, bumi ini harus ada rohaninya. Ada. Itu peraturan yang Tuhan beri. Coba kita lihat Ulangan 24. Ya, bisa dibukakan ayatnya Pak Yepta, Ulangan 24. Ya, sebentar saya lihat. Wih, Papa itu keren sekali dalam memberikan peraturan ini kepada manusia. Ulangan pasal yang ke-24. Kita lihat ayat yang mana sebentar, 18 coba. Ya. Ayat 19. Ulangan 24 ayat 19. Keren sekali itu. Ya. Ada Pak Yata? Ya, oke ya. Ada. Ulangan 24 ayat 19. Ya. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupa seberkas di ladang, maka janganlah engkau kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian orang asing, anak yatim dan janda, supaya Tuhan Elohimmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan. Ya, jangan tutup dulu. Nah, nanti kan dibaca sampai 21. Ini menarik, saudara. Ini bicara soal hasil panen. Nah, namanya manusia. Bisa saja kita lupa. Hukum kekal, hukum kasih itu mengatur. Kalau kita panen, ya, oke, nanti ya saya carikan sambil bantu yang lain. Mana itu ayatnya? Buah kesekian baru boleh dimakan. Saya lupa juga itu. Nanti saya akan coba cari ya. Nah, ini Ulangan 24 mulai ayat 19 ini luar biasa. Ketika kita panen, lalu hasil panen kita bawa pulang. Ternyata ada yang kelupaan. Ketinggalan seberkas. Hukum kekal dan hukum kasih mengajar. Jangan kita balik ke ladang untuk ambil yang lupa atau ketinggalan itu. Sebab Tuhan sengaja membuat kita lupa. Karena kita lupa berbagi hasil panen kita untuk 4 kelompok orang. Orang asing, 3 kelompok. Untuk orang asing, untuk anak yatim dan janda. Wah, ini luar biasa. Maka itu saudara, hukum kekal dan hukum kasih ini bukan setan musuhnya, tapi orang pelit. Catat itu baik-baik. Semua hukum kasih itu musuhnya adalah orang pelit, bukan setan. Wah, ini luar biasa. Oh, ini lebih dari persepuluhan ya, lebih dari itu.
Saudara, lah sekarang kita semua kan bukan petani, bukan peladang, bukan peternak. Kalau kita belanja, ya entah di pasar, entah di toko, entah di mall, entah di supermarket. Nah ini makanya itu orang pelit nggak suka dengar ini. Kalau barang yang kita habis belanja ketinggalan, ternyata papa sengaja membuat kita lupa. Karena kita pelit, lupa berbagi. Nah barang yang ketinggalan itu, ya di toko, di pasar, di mana. Kita harus ambil balik, tapi bukan kita bawa pulang. Carikan orang susah. Cari 3 kelompok itu orang asing. Orang asing itu siapa? Orang asing itu zaman sekarang adalah kaum urban. Yang dari desa cari kehidupan ke kota. Dan mereka itu tempat tinggal aja nggak punya. Nah itu jatah mereka. Nah kalau saudara dan saya punya hati untuk berbagi, maka Tuhan nggak buat kita lupa. Keren ya? Wah itu hebat sekali. Ya, Oman, puji Tuhan kamu hadir. Berarti sekarang ini, nah sekarang ayat 20 ya. Ayat 20, coba bacakan ulangan 24 ayat 20. Mbak Yefta, kok freeze. Ya, ulangan 24 ayat 20-nya. Apalagi yang Tuhan atur ini? Nggak ada suara. Masih mute Pak Irfan. Halo. Ya. Kalau untuk tempat ya 20. Ya. Apabila engkau memetik hasil pohon zaitunmu Ya. dengan memukul-mukulnya, janganlah engkau memeriksa dahan-dahan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, anak yatim, dan janda. Wow. Iya. Betul, keren. Ada yang komen, keren. Papa surga buat kita lupa. Ini petani pohon zaitun. Pohon zaitun itu kecil-kecil buahnya. Nggak mungkin kita petik. Nah, tradisi orang Yahudi, kalau panen zaitun, itu cuma digoyang-goyang pohonnya, atau dipukul-pukul dahannya. Nah, yang rontok pertama kali, yang jatuh, itu milik kita. Harus kita bawa pulang. Yesman, puji Tuhan kamu hadir. Tapi, yang masih tersisa di pohon, tidak boleh kita pelototin lagi, terus kita cari lagi yang sudah masak untuk kita panen. Tidak boleh. Itu milik orang asing, milik janda dan anak yatim. Wah, ini hukum yang luar biasa. Ini spiritualitasnya ekologi. Bagaimana kita mengelola ini? Oh ya, sambil menunggu, tolong yang di Zoom, Instagram, Facebook, ada bisa nolong saya enggak? Saya lupa ayatnya, bahwa kalau kita panen, buah pertama dari pohon yang berbuah, tidak boleh kita makan, ya, sampai buah keempat kalau tidak salah. Itu di Imamat berapa atau di Keluaran berapa? Ulangan, tolong carikan, saya lupa. Oh, Imamat 19. Oh, terima kasih, ayat 23, nanti kita baca ya. Nah, ini pohon zaitun. Kalau kita panen, hanya sekali kita goyang, itu milik kita. Maka sisanya milik orang asing, milik janda, anak yatim. Ayat 21. Pak Pendeta Yefta, bacakan itu. Oke, ayat 21. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, Ya. janganlah engkau mengadakan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian orang asing, yatim piatu, dan janda. Wih, Deki, senang sekali Papa Kemada. Luar biasa bukan? Ini sekarang kalau kita panen anggur. Nah, yang masak pertama kali, itu milik kita. Wih, Papa kita itu sempurna hukumnya. Nah, sisa yang masih ada di pohon, nggak boleh kita petik lagi kalau sudah masak. Itu milik orang asing, anak yatim, dan janda. Wah, keren sekali hukum Papa ini ya. Kalau kita melihat ini, kita sangat kagum betapa Papa itu mengasihi semua orang. Maka itu saya ulangi lagi.
musuh kebenaran itu bukan setan. Musuh kasih itu bukan orang jahat. Tetapi musuh kasih dan musuh kebenaran adalah orang pelit yang tidak mau berbagi. Nah, lihat kenapa Pak Yafta tertawa. Iya. Lihat, panen gandum ketinggalan seberkas, nggak boleh kita ambil lagi, biar itu bagikan. Nah, kalau kita belanja ketinggalan, ambil, kalau nggak diambil orang itu. Tapi kita cari orang susah, orang miskin, termasuk orang asing, anak yatim, janda, bagikan apa yang kita ketinggalan, barang itu. Panen pohon zaitun, cukup sekali yang jatuh itu milik kita, sisanya milik mereka. 3 kelompok itu. Begitu pula untuk pohon anggur. Cukup sekali. Wah, itu luar biasa, saudara. Kalau kita hidup di dalam hukum kasih yang luar biasa itu. Nah, itulah Tuhan kita. Oke. Nah, tadi ayat 21 sudah ya. Ayat 22-nya. Mengapa ada perintah seperti ini? Ayat 22-nya. Ya. Masih Ulangan 24. Ya. Ada juga dikatakan haruslah kau ingat. Ya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Itu dia spiritualitasnya ekologi. Dulu kita ini budak. Ya, dulu kita ini budak dosa. Kita ini hamba setan dulu. Tapi karena kasih Tuhan Yesus kita diselamatkan. Nah, supaya kita ingat tidak pelit. Waktu di tanah Mesir, bagaimana roh Mesir itu menindas kita, menjajah kita. Tapi setelah dibebaskan oleh kuasa salib Golgota, disucikan oleh darah Yesus. Kita nggak boleh pelit. Ingat 3 kelompok itu. Nah, alam ini kita kelola terus. Oke, kita baca itu sekarang. Yang Imamat 19 tadi. Ya, Imamat 19 ayat 23. Terima kasih Bapak Hukum ini. Imamat 19 ayat 23. Coba baca. Belum, mute, masih mute. Pak Yafta masih mute. Ulangi. Oke, baik. Ya, saya baca lagi ulangi. Apabila kamu sudah masuk ke negeri itu dan menanam bermacam-macam pohon buah-buahan, janganlah engkau memetik buahnya selama 3 tahun dan jangan memakannya. Nah, itu kan hukum luar biasa. 3 tahun selama berbuah, 3 kali berturut-turut. Itu tidak boleh kita makan buahnya. Saudara, ini hukum yang unik. Tidak ada agama apa saja, komunitas di mana saja yang memberikan peraturan aneh dan unik. Ya, Imamat 19 ayat 23. Terima kasih kepada yang memberikan ayat itu karena saya juga lupa. Ternyata buah pertama, buah kedua, dan buah ketiga. Waduh, itu milik bumi. Bukan milik manusia. Itu milik bumi. Biarkan buah pertama, buah kedua, dan buah ketiga itu ditanam jadi pupuk buat tanah dan buat pohon itu sendiri. Maka setelah panen keempat, buah 4 kalinya, baru itu bagian kita. Nah, kalau kita melihat peraturan ini, unik sekali Tuhan itu. Ternyata tanah pun, pohon itu perlu pupuk. Dan pupuk terbaik buat semua tanaman itu adalah buah mereka. Terima kasih Tuhan dalam hukum yang sempurna ini. Nah, saudara,
itulah ya caranya untuk membuat hal-hal rohani di ekosistem kita. Ayat terakhir, kata shalom, kata damai. Ya, dalam 2 Korintus pasal 5. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Nah, buat orang Israel, kata shalom itu mempunyai 4 cabang secara umum. Kata shalom. Ya. Yang pertama, kita harus berdamai dengan Tuhan. Ini anak saya siapa? Ya, sudah sampai Jakarta. Ya, kata shalom itu pertama berdamai dengan Tuhan. Harus shalom dengan Tuhan. Setelah kita berdamai dengan Tuhan, maka kita berdamai dengan sesama kita. Harus itu. Ya, harus berdamai dengan sesama kita. Nah, setelah kita berdamai dengan sesama kita, maka kita harus berdamai dengan alam. Dengan lingkungan ini. Luar biasa itu. Maaf, itu yang ketiga, saya kecepatan maaf ya. Yang pertama, shalom dengan Tuhan. Yang kedua, kita shalom dengan diri kita sendiri. Karena banyak orang gak berdamai dengan dirinya. Apa contohnya manusia gak berdamai dengan dirinya? Kecewa. Kenapa aku pendek? Kenapa aku jelek? Kenapa aku pesek? Kenapa warna kulitku begini? Kenapa begitu? Nah, itu gak berdamai dengan dirinya. Kenapa aku gemuk? Kenapa aku kurus? Kenapa aku tinggi? Nah, saudara, orang-orang yang gak berdamai dengan dirinya sendiri, maka dia paling gampang jadi korban perundungan atau bullying. Ingat itu. Manusia yang bisa termakan kata-kata jahat dari orang lain, bullying atau perundungan, ya, atau kalimat yang lain, dihina, diejek, direndahkan. Orang yang sudah berdamai dengan dirinya tidak bisa termakan oleh kata-kata orang lain. Karena orang itu bisa menerima, ya memang aku begini, aku syukuri apa yang Tuhan buat atas hidupku. Wah, orang seperti itu orang paling bahagia sedunia. Karena bisa menerima keadaannya. Saudara cari di internet film-film pendek tentang orang-orang cacat. Salah satu orang cacat yang terkenal di dunia namanya Nick Vujicic. Cari itu. Lahir gak punya tangan, gak punya kaki. Cuma kepala dengan badan saja. Tapi Tuhan berkati. Anaknya 4 sekarang bisa menikah. Istrinya cantik sekali. Dan sampai hari ini dia menjadi motivator terhebat sedunia. Anak Tuhan, Nick Vujicic. Karena dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nah, setelah kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri, maka wajib shalom itu kita pakai. Berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Betapa bahagianya kita kalau kita bisa berdamai dengan semua orang. Yang keempat, shalom itu harus untuk alam ini. Jadi Kejadian 1 ayat 26. Gunakan itu setelah kita bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, dan berdamai dengan sesama, maka yang keempat, kita akan bisa berdamai dengan alam ini. Saudara pernah dengar istilah orang-orang dulu, oh tangannya dingin. Nah, orang yang punya tangan dingin, itu karena sudah bisa berdamai dengan alam. Nah, bagi istilah orang, oh tangannya dingin, orang itu nanam pohon apa saja. Dari yang paling gampang sampai paling sulit, maka tanamannya akan berhasil. Karena tangannya dingin, dia itu berdamai. Begitu pula dia, orang yang punya tangan dingin, yang sudah berdamai dengan Tuhan, dengan dirinya, dengan sesama, maka dia pelihara binatang apa saja. Wah, binatang itu akan berkembang biak luar biasa. Nah, inilah spiritualitas ekologi. Ternyata dimulai dari Tuhan untuk kita, dan kita berdamai dengan Tuhan, lalu kita berdamai dengan diri sendiri, lalu kita berdamai dengan semua orang, dan terakhir kita berdamai dengan alam. Saudara bisa bayangkan,
apa yang terjadi di dunia ini. Kalau ekosistem kita, ekologi kita kelola dengan secara spiritual, yaitu damai. Mengasihi Tuhan, mencintai diri sendiri, mengasihi sesama, dan mengasihi alam ini. Maka bumi akan jadi seperti surga, seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Nah, itu tugas kita semuanya. Kutipan terakhir di mana, 2 Korintus 5, ya, ayat 20-21. Berdamai dengan Tuhan, maka kita akan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan sesama, dan berdamai dengan alam. Nah, itu kalimat di ayatnya enggak seperti itu, cuma saya belajar dari orang Yahudi. Ya, maka itu pertanian mereka sangat luar biasa, perkebunan mereka luar biasa. Negara sekecil Yahudi, ya, kalau saudara buka peta dunia, lalu letakkan sebatang korek api satu aja, maka peta Israel itu ketutup. Tapi bagaimana negara sekecil itu ekspor sayur, ekspor buah-buahan ke seluruh dunia? Kan gak masuk akal. Nah, itulah prinsip hidup orang Yahudi. Ya, setelah bisa berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan semua orang, dan berdamai dengan alam, maka bumi jadi seperti surga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.